Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di majelis ilmu. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan majelis ilmu yang kita hadir di dalamnya pada saat sekarang ini adalah majelis ilmu yang mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang mukmin yang istiqamah di dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, dan pembahasan kita masih pada bab yang kelima dari kitab ini, yaitu tentang bab al-muraqabah. Bab tentang senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap ucapannya, pada setiap perbuatannya, dan pada setiap niat-niat dan tujuannya. Taib, kita membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita langsung membaca hadis yang kedua dari kitab ini. Ats-tsani an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka berdua. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan-keburukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanan, dan bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dia berkata hadis ini adalah hadis yang hasan. Taib, tentunya hadis ini adalah hadis yang sangat masyhur bagi kita. Bahkan kita sudah pernah menjelaskan makna hadis ini. Namun dalam rangka min babil murajaah, dalam rangka mengulang ilmu, maka tidak jadi masalah kita kembali mengulangi hadis ini. Karena ini diantara hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah pada bab ini berkaitan dengan al-muraqabah. Dan memang hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Karena ketika seseorang mampu mengamalkan hadis ini, maka ini diantara kunci keselamatan dia di dunia dan di akhirat. Karena dalam hadis ini mencakup nasihat kepada kita berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan hubungan kita dengan sesama makhluk. Dan tentunya seseorang akan selamat ketika dua-duanya baik.
baik hubungan dia dengan Allah dan baik hubungan dia dengan makhluk. Dan dalam hadis ini itu semua tercantum. Nah, hadis ini datang dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Berarti hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari dua orang sahabat. Jadi meriwayatkan hadis ini dari dua orang sahabat. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Yang pertama, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Dzar Jundub bin Junadah. Abu Dzar ini kunyah dari Jundub bin Junadah. Jadi Abu Dzar adalah kunyah, sedangkan nama asli beliau adalah Jundub bin Junadah, dan dia termasuk sahabat. Bahkan dia termasuk as-sabiqunal awwalun. Dia termasuk sahabat yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam. Bahkan dia di antara sahabat yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam dan mengumumkan keislamannya secara terang-terangan di Mekah. Dan beliau disebutkan sahabat yang kelima atau yang keenam yang masuk ke dalam agama Islam. Siapa tadi ikhwan? Abu Dzar Jundub bin Junadah. Dan beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Ini sahabat yang pertama yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian sahabat yang kedua yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Abdurrahman, atau ini adalah kunyah dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dan banyak di antara sahabat yang kunyahnya Abu Abdurrahman. Dan memang nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdurrahman dan Abdullah. Gitu ya. Maka di antara nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdurrahman. Dan ini adalah kunyahnya Mu'ad bin Jabal, dan dia tentunya juga sahabat yang mulia. Bahkan beliau di antara sahabat yang paling faqih, yang paling paham masalah halal dan haram, Mu'ad bin Jabal. Makanya wajar Rasulullah pernah mengutus beliau berdakwah ke kota Makkah untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Makkah dan mengajarkan kepada mereka tentang hukum-hukum Islam. Dan Rasulullah juga pernah mengutus beliau ke Yaman untuk mengajarkan agama Islam kepada penduduk Yaman. Dan Rasulullah katakan, istaqra'ul Qur'ana min arba'ah. Pelajarilah oleh kalian Al-Quran dari 4 orang sahabat. Di antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah adalah Mu'ad bin Jabal. Subhanallah. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan Mu'ad bin Jabal. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari 2 orang sahabat. Yang pertama Abu Dzar Jundub bin Junadah, kemudian yang kedua Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Di sini dibuat radhiyallahu anhuma karena 2 orang. Kalau 1 orang radhiyallahu anhu. Ya, kalau sahabat yang meriwayatkan hanya 1, radhiyallahu anhu. Dan terkadang sahabat yang meriwayatkan sebuah hadis itu hanya 1 aja. Tapi karena dia sahabat, orang tuanya juga sahabat, ditulis oleh penulis hadisnya radhiyallahu anhuma, meskipun 1 orang. Karena disebutkan di situ bin, ya kan? Fulan bin Fulan, berarti masuk dua-duanya. Namun di sini jelas yang meriwayatkan di sini ada 2 orang sahabat. Makanya dibuat radhiyallahu anhuma. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Ini nasihat yang pertama. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan secara asal makna takwa adalah seseorang menjadikan antara dirinya dengan sesuatu yang ditakuti penghalang. Ini cara makna. Maka kalau dikatakan bertakwa kepada Allah, berarti seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala penghalang yang menghalangi dia dari murka Allah dan azab Allah Subhanahu wa taala dengan dia melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Namun sebagian ulama juga mendefinisikan makna takwa yang lainnya. Di antaranya adalah Talaq bin Habib. Dia katakan yang dimaksud dengan takwa adalah an ta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas ilmu dan petunjuk dari Allah, karena engkau mengharapkan pahala darinya. Wa tatruk ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqabahu. Kemudian makna takwa juga kata beliau, engkau meninggalkan kemaksiatan di atas cahaya ilmu dari Allah, karena engkau takut dengan hukumannya. Berarti mengerjakan perintah dengan ilmu dan menjauhi larangan juga dengan ilmu, baru bernilai ibadah.
Ketika seseorang mengerjakan perintah dengan ilmu baru dikatakan ibadah. Demikian juga ketika seorang meninggalkan kemungkaran dengan ilmu baru dikatakan benar-benar dia mengingkari kemungkaran. Iya kan, harus dengan ilmu. Ini makna takwa. Dan ada juga ulama yang lain menjelaskan yang dimaksud dengan takwa adalah diantaranya Abdullah bin Mas'ud. Ini sudah sering kita sampaikan ya. Ini dalam rangka murojaah. Ketika beliau menafsirkan firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102, Allah katakan di dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dia katakan apa yang dimaksud dengan sebenar-benar takwa di sini? Dia katakan an yuta' fala yu'sa. Allah itu ditaati bukan untuk dimaksiati. Wa an yuzkar fala yunsa. Allah itu terus diingat, jangan dilupakan. Wa an yushkar fala yukfar. Allah itu terus disyukuri, bukan kufur terhadapnya. Maknanya bersyukur di sini adalah terus melakukan ketaatan kepadanya. Ini tentunya definisi yang sangat mencakup ya dari makna takwa. Karena di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan Allah itu ditaati bukan untuk dimaksiati. Ini yang pertama poin yang beliau sampaikan. Kemudian Allah itu senantiasa diingat, jangan dilupakan. Jadi dimanapun seseorang dia senantiasa teringat kepada Allah, hatinya terpaut kepada Allah. Baik ketika dia bersama orang banyak, ketika sendirian, ketika di pasar, ketika di jalan, ketika di tempat kerja, dia hatinya terus terpaut kepada Allah. Kemudian yang ketiga, Allah itu senantiasa disyukuri, jangan dikufuri. Maknanya bersyukur di sini adalah kita melakukan ketaatan kepadanya. Jadi makna yang sederhana sebenarnya dari takwa ini adalah kita kerjakan perintah Allah dan kita jauhi larangan Allah. Ini yang sering disebutkan oleh khotib-khotib ya. Tapi kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, takwa yang sempurna, subhanallah, maknanya lebih luas lagi. Makna yang sempurna itu kata beliau rahimahullah, seseorang mengerjakan kewajiban, meninggalkan yang haram dan yang syubhat. Kemudian dia kerjakan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Sulit enggak ini? Inilah takwa yang sempurna. Jadi bukan hanya yang wajib jelas, itu wajib semua kita kerjakan ya. Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, bahkan yang syubhat pun ditinggalkan. Karena setiap yang syubhat belum tentu dia hukumnya haram. Kan dikatakan syubhat ragu kita, ini halal atau haram. Orang yang bertakwa dengan takwa yang sempurna, yang syubhat pun dia tinggalkan. Kemudian dia mengerjakan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Subhanallah, makruh aja dia tinggalkan. Itulah tingkatan takwa yang sempurna. Jadi bukan kaleng-kaleng ya. Bukan hanya kerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram. Ini belum sempurna tingkat takwanya. Tetapi di sini mencakup yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang syubhat juga ditinggalkan, dan yang sunnah juga terus dikerjakan, dan yang makruh dia tinggalkan. Subhanallah, inilah tingkatan takwa yang sempurna. Dan tentunya wasiat takwa ini memang terus harus saling mewasiatkan kita tentang takwa. Kalau kita tak bertakwa pasti terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Makanya beliau katakan bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun berada. Makanya nasihat takwa adalah nasihat bagi umat yang pertama dan umat yang terakhir. Umat yang pertama sampai yang terakhir, sampai terjadi hari kiamat, nasihat ini terus berlaku. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Sungguh Allah telah memerintahkan kepada orang yang diberikan kitab sebelum wahai Muhammad dan kepadamu untuk bertakwa. Bayangkan sama antum. Jadi umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad itu sudah diperintahkan untuk bertakwa. Makanya kata para ulama, wasiat takwa adalah wasiat untuk umat yang pertama dan umat yang terakhir. Itulah takwa. Makanya wajar ketika Rasulullah ditanya tentang amalan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga, apa dijawab oleh Rasulullah ikhwan? Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Subhanallah. Karena pentingnya takwa ini. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW ditanya apa amalan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga, tentunya setelah tauhid. Maka Rasulullah katakan bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Subhanallah. Itu agungnya masalah takwa. Kemudian keutamaannya berkaitan dengan dunia kita juga ada.
Takwa ini bukan hanya manfaatnya di akhirat saja ketika kita sudah meninggal, di dunia juga manfaatnya besar. Berkaitan dengan kehidupan dunia kita. Biasanya kita kalau ada ganjarannya di dunia kan lebih semangat kita mengerjakannya. Iya kan? Kalau ganjarannya cuma di akhirat masih lama kan gitu. Tapi takwa ini manfaatnya di dunia juga sudah kita peroleh, ikhwan. Dan ayat yang akan kita bacakan ini ayat yang masyhur bagi kita. Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dari setiap kesulitannya. Maka ketika seorang mendapatkan kesulitan, udah bertakwa kepada Allah. Ini janji Allah. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, tadi makna takwa sudah kita jelaskan. Maka Allah akan memberikan kepada dia jalan keluar dari setiap masalah dia. Apapun masalahnya. Baik sedikit, baik banyak. Baik besar, baik kecil. Kalau kita bertakwa, Allah janji Allah akan berikan solusi baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak hanya sebatas sampai di situ, ikhwan. Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Barang siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan dia. Kapan makna ayat ini akan kita rasakan? Kalau kita sudah amalkan takwa dengan sebenarnya. Makanya kalau kita merasakan banyak permasalahan, banyak kesulitan, udah bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan datangkan solusi bagi permasalahan kita. Tidak ada solusi yang paling baik untuk menyelesaikan permasalahan kita di dunia ini kecuali takwa, ikhwan. Enggak ada. Kita konsultasi sama orang lain, curhat sama orang lain, ini tak sebanding dengan kita bertakwa kepada Allah. Maka inilah kunci hidup sebenarnya. Kunci yang paling besar agar masalah yang kita hadapi itu selesai, clear, adalah bertakwa kepada Allah. Makanya suatu ketika Rasulullah bacakan ayat ini kepada Abu Dzar. Maka Rasulullah katakan, kalau seandainya manusia mengambil wasiat ini, sungguh sudah mencukupkan bagi mereka. Kata Rasulullah, kalau seandainya manusia bertakwa dan bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan kebutuhan mereka di dunia dan di akhirat. Nah, dua ayat tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Ini Rasulullah, ikhwan, tak mungkin bohong. Dia bacakan ayat ini suatu ketika kepada Abu Dzar, dia katakan, kalau manusia mengambil dua ayat ini, mereka amalkan dua ayat ini, udah cukup bagi mereka. Karena agungnya takwa dan tawakal. Kata Rasul, kalau manusia benar-benar bertakwa, bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan bagi mereka kebutuhan mereka di dunia dan di akhirat. Gitu ya. Maka ini wasiat yang pertama. Dan inilah yang berkaitan dengan bab kita ini. Karena kan bab kita berkaitan dengan muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata para ulama yang dimaksud dengan bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada, maknanya adalah ketika kita sendiri, ketika kita bersama orang-orang, ketika kita di pasar, di jalan, dimanapun kita berada, terus bertakwa kepada Allah. Itu maknanya. Itu maknanya. Dan memang sulit bertakwa kepada Allah di mana kita berada, itu sulit, ikhwan. Kalau bertakwa ketika bersama kawan-kawan mudah kan? Coba kita bertakwa kepada Allah ketika sendirian di kamar. Ketika sendirian di sebuah tempat tak ada yang lihat. Cuma antum aja. Di sini standarnya. Kalau bertakwa ketika bersama anak kita, bersama istri kita mungkin lebih mudah kan? Dan naik motor, ada akhwat tak menutup aurat, nanti istri dari belakang. Kalau sendirian bebas, siapa yang menghalangi? Inilah standar takwa kita, ikhwan. Maka Rasulullah katakan, bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Subhanallah, sungguh agung wasiat ini. Dan bukan cuma kita aja yang sulit untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Imam Syafi'i aja pun dia katakan perkara yang paling sulit itu 3. Di antaranya apa, ikhwan? Al-wara'u fi khalwatin. Kita mempunyai sifat wara' ketika sendirian. Maknanya tidak bermaksiat kepada Allah ketika sendirian. Ini Imam Syafi'i. Lalu bagaimana dengan kita ya?
Inilah berkaitan dengan bab kita, karena bab kita adalah tentang muraqabah. Di sini dikatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun berada. Ini adalah keselamatan kita. Bertakwa kepada Allah adalah keselamatan di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Kalau banyak masalah kita berarti masih kurang takwa kita tuh. Terus banyak masalah. Banyak kesulitan-kesulitan. Mungkin karena dosa kita. Karena kita kurang bertakwa kepada Allah. Ya kan, baru selesai ini udah datang lagi nih. Udah rusak lagi motor ini lagi. Banyak masalah. Bertubi-tubi datang masalah tuh. Mungkin bisa saja penyebabnya karena maksiat kita. Kita kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus kita yakini maksiat itu di dunia ada dampaknya, ikhwan. Karena lawan dari takwa adalah apa? Lawan dari taat adalah maksiat kan? Kalau kita taat, kita bertakwa, Allah akan mudahkan seluruh urusan kita, semua urusan kita. Kebalikannya kalau kita tak bertakwa, kebalikannya Allah akan bersulit urusan kita. Makanya sebagian ulama salaf mereka berkata, sungguh apabila aku bermaksiat kepada Allah, maka aku akan melihat perubahannya pada akhlak istriku dan perubahannya pada hewan tungganganku. Bayangkan semantum nih. Ketika aku bermaksiat, kata sebagian para ulama salaf, aku lihat perubahannya, dampaknya itu ada pada perubahan akhlak istri dan hewan tungganganku. Biasanya istri rahmah sama kita kan, dilayani, senyum, nggak marah-marah. Kok sekarang marah-marah terus sama kita? Kurang pelayanannya sama kita. Mungkin diantara penyebab karena dosa yang kita lakukan, ikhwan. Atau misalnya kita ada tetangga biasanya baik sama kita, ini terus ganggu kita. Entah ada ganggu dengan lisan, ganggu dengan perbuatannya. Mungkin diantara penyebab karena maksiat yang kita lakukan. Kadang-kadang kita sudah ajari anak kita, sulit ngajari anak itu, melawan juga, nggak didengarkan juga yang kita sampaikan. Mungkin bisa saja karena maksiat yang kita lakukan, pengaruh kepada anak. Gitu ikhwan ya. Makanya sebagian ulama salaf dia katakan, sungguh aku memperbanyak solat sunnah. Aku berharap dengan solat sunnah tersebut Allah perbaiki anak-anakku. Baik, subhanallah. Kalau kita maksiat dampaknya untuk diri kita ada aman kan? Masih kita katakan mudahlah. Konsekuensinya meskipun sebenarnya berat, tapi masih mending lah dibandingkan kita maksiat ada dampaknya kepada istri, ada dampak kepada anak. Zalim kita berarti kan? Kalau kita maksiat zalim kita berarti ada dampak kepada anak-anak kita. Maka ini adalah wasiat yang pertama, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Ini hubungan kita dengan Allah. Kemudian wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian iringilah keburukan dengan kebaikan. Kenapa demikian? Karena kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguh kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Namun memang para ulama berselisih pendapat. Apakah setiap amal soleh yang kita lakukan bisa menghapuskan dosa kecil dan dosa besar? Di sini ada dua pendapat para ulama. Sebagian ulama katakan amal soleh yang kita lakukan menghapuskan baik dosa besar ataupun dosa kecil. Dalilnya innal hasanat yudhibnas sayyi'at dalam Al-Quran. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Ini pendapat yang pertama dari para ulama. Kalau kita lakukan amal soleh, maka akan hapus baik dosa besar ataupun dosa kecil. Sebagian ulama mengatakan yang terhapus hanya dosa-dosa kecil aja. Amal soleh bisa menghapuskan hanya dosa-dosa kecil aja. Kalau dosa-dosa besar harus dengan taubat. Ini lumayan sama-sama kuat sebenarnya dalilnya. Dalil ulama yang mengatakan hanya dosa-dosa kecil aja, mereka katakan di dalam Al-Quran Allah katakan, wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Barang siapa yang belum bertaubat dari dosanya, maka dia masih termasuk orang yang zalim. Bisa dipahami tadi ikhwan ya? Berarti kalau ada dosa besar, dia belum bertobat dari dosa-dosanya, masih zalim dikatakan, meskipun dia melakukan amal soleh. Demikian juga dalam hadis yang lain dikatakan, antara solat 5 waktu yang satu dengan solat 5 waktu yang lain,
Demikian juga Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna idza ujtuniba al-kaba'ir. Maka antara keduanya itu akan dihapuskan dosa-dosa dan kesalahan seseorang ketika dosa-dosa besar dijauhi. Mana yang roji? Antum pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Yang kuat yang kedua. Enak aja berarti kalau ada seorang melakukan dosa tak bertobat, cukup dengan melakukan kebaikan terhapus semua dosa-dosanya. Enak aja dia kan? Iya. Maka yang kuat adalah pendapat yang kedua. Amal soleh itu hanya menghapuskan dosa-dosa kecil aja. Kalau dosa besar harus tobat. Dan kita sudah pernah bahaskan bab yang pertama dari kitab ini, bab kedua ya. Bab tentang taubat. Sudah kita jelaskan syarat-syaratnya seperti apa. Jadi makna yang pertama dari hadis ini, potongan hadis yang kedua ini, wa'ad bis sayyi'atal hasanah tamhuha, iringilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan menghapuskannya. Maknanya di sini, makna yang pertama adalah ketika seorang melakukan kemaksiatan, hendaknya dia ikuti dengan kebaikan-kebaikan. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua dari hadis ini adalah, yang dimaksud adalah ketika seseorang melakukan dosa dan maksiat, segera bertaubat. Ini dua makna potongan hadis ini ya. Bisa maknanya tadi apa ikhwan? Ketika seorang melakukan kesalahan, ya udah tutupi dengan kebaikan-kebaikan. Ada juga yang mengatakan maknanya adalah ketika seorang terjatuh ke dalam perbuatan dosa, melakukan keburukan, segera bertaubat. Memang itu perintahnya. Kalau kita terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, segera bertaubat. Karena kalau kita ingin tak terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, tak mungkin, mustahil. Mustahil ikhwan. Tak mungkin kita selamat dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa dalam hidup ini. Tak mungkin. Tapi ada solusi yang Allah berikan. Ketika bertobat langsung tahu, ketika berbuat maksiat langsung tahu taubat. Makanya kan di dalam Al-Quran Allah katakan ciri-ciri orang yang bertakwa, sifat-sifat orang-orang yang bertakwa adalah alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa ikhwan, apabila mereka melakukan dosa besar, dosa kecil, segera mereka mengingat Allah. Segera mereka memohon ampun atas dosa-dosa yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang bertakwa. Jadi jangan kita bayangkan, oh kalau bertakwa berarti tak terjatuh ke dalam maksiat dan dosa. Enggak. Sulit. Siapa di antara kita yang tidak terjatuh ke dalam perbuatan maksiat dan dosa? Karena setiap maksiat adalah sesuatu yang Allah larang, itu maksiat. Mata, hati, telinga, tangan, kaki, kemaluan, semua berpotensi untuk melakukan dosa. Ikhwan. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan kan, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi anak Adam itu bagian dia dari zina. Mudrikun dzalika la mahala. Dia mengetahui yang demikian dan tak bisa dia pungkiri. Kemudian Rasulullah katakan apa? Mata zinanya melihat. Kemudian telinga zinanya apa? Mendengar. Mulut zinanya apa ikhwan? Berbicara. Tangan zinanya memegang. Kaki jinanya melangkah. Hati jinanya berangan-angan dan berkeinginan terhadap sesuatu yang haram. Dan itu semua dibenarkan oleh kemaluan atau didustakan. Jadi yang membenarkan atau mendustakan adalah kemaluan. Maknanya apa ikhwan? Tak ada di antara kita yang selamat dari dosa dan maksiat. Ngeri ya? Mata berpotensi melakukan dosa, telinga berpotensi melakukan dosa, lisan berpotensi melakukan dosa, tangan berpotensi melakukan dosa, kaki berpotensi melakukan dosa, kemaluan berpotensi melakukan dosa. Bahkan hati yang tak kita lihat, ini hati berpotensi melakukan dosa. Kalau tangan kita lihat kan, tangan kelihatan, nampak tangan anak kan? Nampak. Telinga kita lihat, kalau gini nggak lihat, kalau ada cermin baru kelihatan. Kalau gini semakin jauh dia kan, muter-muter terus nggak nyampe. Hati aja yang kita tidak lihat berpotensi bisa melakukan kemaksiatan kepada Allah. Apa tadi ikhwan? Ketika berangan-angan dengan sesuatu yang haram. Misalnya dia bayang-bayangkan seorang akhwat, dia bayang-bayangkan seorang wanita yang cantik. Itu dosa ikhwan.
Membayang-bayangkan seorang akhwat misalnya yang bukan mahram kita, itu dosa. Itu dosa. Jadi inilah makna wa'at bis sayyi'atal hasanah tamhuha. Iringilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan-keburukan. Yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus dengan taubat. Ini nasihat yang kedua. Makanya hadis ini mencakup. Yang pertama takwa, yang kedua kalau terjatuh ke dalam perbuatan maksiat dan dosa, udah segera ikuti dengan kebaikan dan segera bertobat. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini penting ikhwan. Kita nih antum ikhwan, antum perwakilan pengikut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di belakang Padang. Gimana akhlak antum? Antumlah ininya. Itu ikhwan. Gimana pandangan orang terhadap manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita inilah yang udah ngaji nih. Kalau sempat kita salah bertindak, udahlah. Oh, berarti orang salaf, pengikut salaf tuh seperti itu. Pengikut Ahlus Sunnah itu kalau bicara nggak menjaga. Kalau udah ngumpul ngobrol lama berjam-jam. Kita lah aktornya. Di belakang Padang antumin lah, kita lah ikhwan. Maka jangan kita menjadi aktor yang salah. Gara-gara kita misalnya nggak jelas itu orang tuh. Mereka salahkan manhaj salaf gara-gara satu atau dua dari kita. Ini besar dosanya nanti sama kita kan. Gara-gara kita akhlaknya nggak bagus, yang tercoreng apa ikhwan? Manhaj salaf. Bukan antum aja yang malu. Orang nilai, oh nggak jelas itu katanya langsung. Maka ana terus ingatkan kepada kita semua ikhwan, antumlah aktornya. Untuk di belakang Padang ya antumlah ikhwan, antum yang tinggal di sini. Dan antum yang sudah ngaji. Antum yang sudah belajar, antum harus tampakkan akhlak antum yang baik. Kalau enggak, antumlah standaran masyarakat. Antum yang akan dijadikan sebagai patokan. Oh, kalau yang ikuti kajian itu orangnya gini-gini. Itu semua ada di pundak-pundak kita ini, ikhwan. Makanya berat. Kalau kita udah ngajinya, jangan sembarangan lagi. Enggak sembarangan ngomong, enggak sembarangan nongkrong. Semua harus dijaga. Kenapa? Karena kita adalah aktornya. Kitalah yang dinilai. Maka apa ikhwan kata Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah kalian dengan manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak sangat penting. Akhlak sangat penting berkaitan dengan seorang menerima kebenaran. Bahkan di zaman Rasulullah kan banyak yang masuk Islam karena akhlak Rasulullah, bukan karena ceramahnya Rasulullah, karena akhlak Rasulullah yang masuk Islam. Ya kan, suatu ketika ada orang Arab Badui, dia cekik Rasulullah. Dia cekik Rasulullah. Kalau kita mungkin jangan sampai dicekik, mungkin dia aja udah langsung kita lawan sudah. Iya kan? Tiba-tiba langsung mencekik leher Rasulullah. Dia katakan, berikan kepadaku harta ghanimah. Berikan kepadaku harta ghanimah. Maka apa sikap Rasulullah? Apakah dia marah? Enggak. Dia pandang orang Arab Badui itu dan Rasul tersenyum. Dari cekik masih tersenyum. Kalau kita baru dibantah sedikit udah merah sudah wajah kita. Ini dicekik, dilihat tersenyum. Udah berikan. Rasulullah berikan apa ikhwan? Harta ghanimah antara dua lembah. Satu lembah isinya kambing semua. Diserahkan sama orang Arab Badui ini. Maka orang Arab Badui ini karena baiknya akhlak Rasulullah, dia katakan, dia pulang ke kaumnya, dia katakan, masuk Islamlah kalian. Karena Rasulullah tidak takut terhadap kemiskinan. Karena apa? Karena akhlak. Rasulullah tak belum sampaikan kepada dia satu hadis atau dua hadis, enggak. Marah orang Arab Badui ini, diminta senyum, kasih. Masuk Islam satu kampung. Maka akhlak ini penting, ikhwan. Ana terus ingatkan kepada diri ana dan kepada kita semua, orang yang sudah belajar sama yang belum tak bisa disamakan. Baik cara berbicaranya, apalagi tempat duduknya. Maknanya jangan pula kita nongkrong di sembarangan tempat ya kan. Misalnya nongkrong di pinggir jalan berjam-jam, setengah jam, cuma gitu-gitu aja.
Cara kita berbicara diperhatikan, penampilan kita diperhatikan, tempat duduk kita diperhatikan, semua diperhatikan. Itu kalau udah ngaji. Makanya tadi Anda katakan beda orang yang sudah belajar sama yang belum. Kalau kita yang sudah ngaji sama juga sama orang yang belum ngaji, apa manfaatnya kita ngaji, ikhwan? Dari segi ucapan kita, dari segi muamalah kita, dari segi interaksi kita dengan orang-orang, harus ada perbedaan. Makanya wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Anda enggak usah berdakwah, sampaikan dalil, sampaikan ini. Jangan dulu, akhlak dulu ditampakkan. Karena kalau langsung dalil, akhlak belum beres, sulit. Dia aja gini akhlaknya. Gimana benar orang kayak gini? Kalau akhlak belum beres, kemudian berdakwah kita hancur. Yakinlah tuh. Nah, dia ingin mulutnya enggak dijaga. Enggak jelas orangnya. Tiba-tiba mendakwahi dengan akhlak. Kalau misalnya akhlak kita baik, orang penasaran, si fulan itu di mana ngajinya? Orangnya kok lemah lembut kali. Sering memberi, sering senyum, enggak pernah nyakiti hati orang. Di mana dia belajarnya itu? Orang akan tertarik, ikhwan. Tapi kalau kita udah ketika berbaur pelit, sulit senyum, apalagi kasar pembicaraannya, aduh, apalagi yang mau dilihat orang dari kita? Sudahlah kita beda dengan orang lain, kemudian akhlak juga beda. Sudah. Itu ya, ikhwan. Jadi harus kita perbaiki semua. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berbaurlah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kita sudah pernah jelaskan apa yang dimaksud dengan akhlak yang baik. Masih ada di antara antum yang ingat, ikhwan? Apa yang dimaksud dengan berbaur dengan manusia dengan akhlak yang baik? Kata para ulama ada 4 poinnya, kan? Ada 4 poinnya yang dimaksud dengan bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Yang pertama, bastul wajhi. Wajah yang berseri-seri, mudah senyum kalau jumpa orang. Ini yang pertama. Jangan kita yang ngaji ini sulit senyum. Jumpa sama orang tak sapa, enggak mau senyum, tegang-tegang aja bawaannya, jangan. Tapi harus ikhwan senyum. Wajah ceria ketika jumpa dengan orang lain. Kalau bisa jangan orang yang memulai menyapa kita yang sapa dia. Wajah berseri-seri, ceria. Makanya kan Jarir bin Abdullah dia katakan, semenjak aku masuk Islam tidak pernah Rasulullah kalau aku ingin berjumpa dengannya, Rasulullah tak ada waktu, terus ada waktu. Kalau aku lihat wajah Rasulullah pasti tersenyum. Ini Rasulullah, ikhwan. Rasulullah itu panglima perang, ikhwan, pemimpin negara. Tapi kalau Jarir bin Abdullah lihat wajah Rasulullah, senyum Rasulullah. Subhanallah. Kita kadang-kadang berpapasan dengan orang lewat-lewat aja. Kadang-kadang wajah kita cemberut. Nah, jangan, ikhwan. Di antara indikator akhlak yang baik, wajahnya terus berseri-seri kalau jumpa dengan orang. Senyum. Dan senyum itu ibadah, kan? Meskipun memang agak-agak sulit juga senyum nih kalau belum kebiasaan. Ada juga orang tuh bawaannya tegang-tegang aja, kan? Hatinya katanya hati-hati malaikat katanya. Wajahnya yang seram katanya. Tapi orang nggak lihat ke situnya. Yang zahirnya ini dulu yang dilihat orang. Kalau antum diam-diam aja, oh ini sombong ini. Itu yang dilihat orang. Yang masalah hati hanya Allah yang tahu, kan? Jadi ceria. Dan senyum itu kan ibadah juga, ikhwan. Enggak rugi kita senyum sama orang, kan? Enggak rugi. Tapi jangan sikit-sikit senyum. Ini udah enggak jelas ini ya. Udah aja nih. Kita jelaskan 3 lagi sebentar aja. Kemudian yang kedua, badlul ma'ruf. Suka memberikan bantuan kepada orang lain. Itu akhlak yang baik. Kayak tadi Anda katakan, kita jangan pelit-pelit. Kalau ketika bermuamalah dengan orang jangan pelit-pelit. Iya kan? Terkadang orang menilai karena si pula ini kalau duduk terus dia yang traktir. Dia yang bayarin. Orang tertarik dengan itu. Ini yang kedua. Ringan tangan untuk memberikan bantuan. Bisa memberikan bantuan dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga. Itu tanda akhlak yang baik, ikhwan. Kalau ada misalnya tetangga kita butuh bantuan, enggak apa-apa, bantu. Kalau misalnya dia lagi buat apa, kalau kita bisa bantu, enggak apa-apa. Karena ini diantara tanda akhlak yang baik. Gemar memberikan bantuan.
Memberikan bantuan di sini bisa dengan ilmu. Kalau kita ada ilmu, kita sebarkan kepada orang lain. Kalau kita ada harta, bantu orang miskin. Apalagi kalau kita ada tenaga, bantu orang yang membutuhkan tenaga. Kalau antum ada memberikan masukan kepada orang lain dengan pikiran, antum beri masukan dengan pikiran antum. Kemudian yang ketiga, waqaful adza, tak mengganggu orang lain. Ini akhlak yang baik. Tak ganggu dengan lisan, tak ganggu dengan perbuatan. Kemudian yang keempat, sabar terhadap gangguan orang lain. Inilah akhlak yang baik. Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan manfaat. Inilah 3 pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya agar kita termasuk orang-orang yang bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Yang pertama, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, iringilah keburukan dengan kebaikan, atau makna yang lain juga, ketika kita melakukan keburukan segera bertobat. Kemudian yang ketiga, kalau ingin selamat ketika bermuamalah dengan makhluk, kuncinya berakhlak yang baik. Itu aja kan? Kalau kita ingin selamat ketika berbaur dengan manusia, akhlak yang baik. Itu kuncinya. Kalau kita udah sombong, udah ini, udahlah. Tapi jangan pula, Ustadz, ana udah baik akhlaknya, tapi orang itu tetap juga membalas dengan keburukan. Itu urusan mereka. Yang penting kita sudah melakukan bermuamalah dengan mereka dengan akhlak yang baik. Thayyib. Kita tutup. Pada Isya masih ada sesi tanya jawab? Masih ada ya? Thayyib. Demikian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.